Skandal pengadaan Smart Village di Kabupaten Sampang. Dugaan markup, monopoli, dan kerugian negara miliaran rupiah. Program Smart Village yang diluncurkan di 180 desa se-Kabupaten Sampang, Jawa Timur, seharusnya menjadi langkah strategis menuju transformasi digital desa. Namun, di balik retorika digitalisasi tersebut, tersimpan indikasi kuat terjadinya penyimpangan dalam realisasi anggaran. Baik dari sisi pengadaan perangkat keras, yaitu laptop atau personal komputer, maupun pengembangan aplikasi. Berdasarkan dokumen yang beredar, setiap desa mengalokasikan anggaran sebesar 20 juta rupiah yang bersumber dari dana desa. Rinciannya, 15 juta untuk pengadaan laptop dan 5 juta untuk aplikasi pendukung. Namun, hasil penelusuran kami menunjukkan adanya dugaan pemborosan anggaran secara sistemik. Pemdes diberikan dua pilihan antara laptop dan PC. Harga pasar laptop dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5 1235U, RAM 8GB, SSD 1TB, dan layar 15,6 inci Full HD, seperti yang banyak disebut digunakan dalam proyek ini, berkisar antara 6 juta hingga 7,2 juta rupiah, bahkan sudah termasuk pajak dan margin wajar. Harga PC dengan spek yang telah disalurkan ke Pemdes diduga masih di bawah harga laptop. Dengan estimasi harga tertinggi 8 juta rupiah per unit, masih terdapat selisih sebesar 7 juta rupiah dari anggaran yang ditetapkan. Selisih ini tidak dapat dijelaskan secara rasional dalam konteks efisiensi belanja publik. Jika selisih tersebut dikalikan dengan 180 desa, maka muncul potensi kerugian negara sebesar 1,26 miliar rupiah. Itu pun belum mencakup anggaran 5 juta per desa untuk aplikasi yang tidak jelas bentuk, fitur, maupun dampak nyatanya terhadap pelayanan publik desa. Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat indikasi praktik monopoli dan pengkondisian pengadaan. Informasi yang dikutip dari mediamadura.com menyebutkan bahwa hampir seluruh desa diarahkan untuk melakukan pembelian kepada dua perusahaan yang sama, yaitu PT Sahabat Digital Kreatif dan PT Digital Universal. Dugaan kuat mengarah pada keterlibatan oknum dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD Kabupaten Sampang. Mereka diduga mengarahkan proses tersebut yang mencederai prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang seharusnya bersifat transparan, kompetitif, dan bebas dari intervensi kepentingan. Kondisi ini secara normatif tidak hanya berpotensi melanggar peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang, Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa, tetapi juga membuka ruang pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di tengah potensi kerugian negara dan adanya dugaan keterlibatan penyelenggara negara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK patut melakukan penelusuran awal. Hal ini sejalan dengan kewenangannya untuk menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan aparat pemerintah dan menyangkut kerugian negara di atas ambang batas yang ditentukan oleh undang-undang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sampang, khususnya Komisi 1, tidak boleh bersikap pasif. Fungsi pengawasan legislatif terhadap kebijakan publik bukan hanya formalitas prosedural, tetapi merupakan instrumen penting menjaga integritas tata kelola pemerintahan daerah. Komisi ini wajib memanggil dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait, termasuk DPMD dan para penjabat kepala desa, dalam forum terbuka yang dapat diakses publik. Demikian pula, Inspektorat Kabupaten Sampang mesti bersikap independen dan profesional dan diminta melaksanakan audit terhadap program ini. Jika independensi inspektorat dipertanyakan, maka semakin kuat urgensi bagi lembaga pengawas eksternal seperti BPK dan KPK untuk turun melakukan investigasi. KPK patut melakukan penelusuran awal atas dugaan keterlibatan penyelenggara negara dalam pengadaan ini, sejalan dengan kewenangannya untuk menindaklanjuti indikasi korupsi dengan potensi kerugian negara yang signifikan, yaitu diduga lebih dari 1 miliar rupiah.
Program digitalisasi desa semestinya menjadi jembatan menuju kemajuan, bukan menjadi ladang bancakan elit birokrasi lokal. Dana desa adalah uang rakyat dan harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Ini menurut saya bukan smart village, tapi smart oknum DPMD.